Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hai teman-teman semua. Jadi senang sekali hari ini karena hari ini Jenny mau merayakan Natal loh. Wah, hari ini anak mama cantik sekali. Lagi happy ya? Iya, Mama. Hari ini Jenny mau merayakan Natal bersama teman-teman di kampus, Mama. Oh ya, pasti seru dan menyenangkan. Tapi Mama mau ingetin bahwa Natal boleh kita rayakan di mana Tuhan Yesus lahir ke dunia. Tapi saat ini lagi pandemi. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga protokol kesehatan. Apa ayo? Nah, kita harus menjaga jarak dan juga memakai masker. Oke, Jenny? Oke, Mama. So pasti. Tapi, Ma, hari ini perayaan Natalnya kita nggak kumpul-kumpul, makan nggak boleh kumpul-kumpul, Ma. Jadi, perayaannya secara online, Ma. Baik, Jenny. Walaupun dalam perayaan Natal tahun ini kita online dalam keterbatasan kita, tapi kita harus tetap wajib bersyukur kepada Tuhan. Iya, Mama. Jenny walaupun online mau menikmati ibadah Natal dengan sungguh-sungguh. Tidak mau main-main, mau bilang terbaik buat Tuhan. Oke, Mama. Yuk, ini sudah mau mulai loh, Ma. Yuk, Mama mau ikut nggak? Boleh loh kalau Mama mau ikut merayakan sama-sama ibadah. Oke, Jenny. Mama mau ikut beribadah. Oke, senang sekali. Ayo teman-teman semua, kita ikut ibadah Natal. Mau Natal ya? Yuk, tapi sebelumnya kita ucap bersama Natal yuk. Kita ucap bersama sama-sama. Selamat Natal semua. Jesus loves you. Shalom anak-anak semua. Kita bersyukur hari ini bisa merayakan Natal. Tuhan memberi kesempatan kepada kita meskipun masih dalam online ya. Kita nggak bisa kumpul secara tatap muka tetapi masih bisa secara online. Nah, kita merayakan Natal karena Tuhan sudah lahir untuk kita. Hari ini Bapak Ibu guru, semua yang ada di sekolah mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Kita bersukacita bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum memulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bisa merayakan Natal di Sekolah Kristen Kalam Kudus Pangkal Pinang, meskipun secara online. Berkatilah setiap kami semua yang ada di dalam pertemuan ini, demikian juga Bapak Ibu guru yang bertugas menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya tetap dapat bersukacita di hari Natal Tuhan yang sudah lahir untuk kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020.
Di bulan ini kita mau merayakan, ada yang tahu nggak ya? Apa ya? Anak-anak, ada yang tahu nggak? Ya, kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Oke, anak-anak dan mama papa, mari kita melakukan ibadah bersama pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian firman jadi manusia.
kita masih memuji Tuhan karena Yesus telah lahir untuk kami. Mari kita menaikkan pujian ini. Ayo lebih semangat lagi ya. Gerakan badannya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, yang menebus dosa dunia. Dia itu Firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus dosa dunia. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Dia lahir untuk kami semuanya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu Firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus dosa dunia. Dia itu Firman Allah, Dia itu Firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus dosa dunia. Sang penebus dosa dunia, Sang penebus dosa dunia. Mari anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong dan menyertai kita. Mari kita katakan malam sunyi senyap. Mari kita berdoa. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cerah, tak
Shalom adik-adik. Hai semuanya. Aduh, nggak berasa banget ya, udah akhir tahun 2020. Iya nih udah bulan Desember. Susahnya tahun 2020. Corona, corona. Iya, aduh. Emang itu gemesin banget ya. Kita tuh, aduh, rasanya tahun ini tuh tahun yang menyulitkan. Tahun yang membuat kita tuh, aduh, kapan ya selesainya? Iya seolah-olah nggak ada pengharapan ya. Iya betul, seolah-olah nggak ada pengharapan. Bikin kita berduka cita terus. Iya, tapi tahu nggak Sukri? Kita sebagai manusia, sukacita dalam hidup kita tuh nggak pernah ditentukan dari keadaan di sekitar kita. Mau keadaan sulit, mau keadaan nggak menyenangkan, mau sesusah apapun yang akan kita hadapi. Hah? Masa gitu? Iya, tapi sukacita itu berasal dari dalam hati kita. Hah? Mana? Nggak ada kalau kamu ngeliatin dadanya Kak Antoni ya. Yang ada mah justru Bau ketek ya. enak aja masa bau ketek. Oh atau enggak sukacita itu ya kita TikTok kan. Wah, nggak juga, nggak joget-joget gitu juga lah ya. Tapi sukacita itu adalah tentang sikap hati. Yang tahu bahwa kita punya Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Oh iya betul ya. Tuhan Yesus di hati setiap manusia. Iya betul, Tuhan Yesus di hati setiap kita yang menjadi sumber sukacita kita. Wow, seru ya. Iya. Nah Sukri, Kantoni nanti mau cerita nih tentang bagaimana Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Dialah juru selamat kita. Dialah Allah yang sangat mengasihi kita. Meskipun dia tahu betapa hancurnya, betapa menyedihkannya hidup kita. Ah iya sih. Memang kalau aku lihat-lihat hidup manusia itu banyak yang menyedihkan. Pokoknya susah lah. Nah itu, ya sebenarnya itu ada masalahnya Sukri. Nah Tuhan datang untuk memberikan sukacita yang sejati kepada manusia. Bukan sekedar menghilangkan yang namanya kesusahan, menghilangkan yang namanya kejahatan, enggak. Tapi ada akar masalahnya yang Tuhan beresin. Apa itu? Apa itu? Nah, penasaran kan? Kau penasaran kan? Iya, aku penasaran banget. Iya. Ya udah. Kak Antoni mau cerita, kamu pamit dulu dong sama teman-teman. Oke guys, selamat Natal ya. Ingat, di Natal yang berbeda ini, biar kamu tetap bersuka cita. Dan ingat, Tuhan Yesus mengasihimu, karena dialah juga juru selamatmu. Ya, oke. Bye! Nah, Kak Antoni mau jelasin seperti ini adik-adik. Ya. Kita tahu bahwa kita telah jatuh dalam dosa. Ya. Nih seperti slide ini. Hidup kita gelap, hitam, ya. Seolah-olah tidak ada harapan. Ya memang dosa menunjukkan bahwa tidak ada harapan dalam hidup manusia. Namun sayangnya manusia itu seringkali berpikir bahwa dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia melakukan berbagai macam cara supaya bisa selamat. Contoh ya, misalkan kita melakukan perbuatan baik kepada banyak orang ya. Kita punya uang kita berikan kepada siapa saja dan kita pikir dengan uang yang kita punya itu bisa membuat kita bisa membereskan masalah dosa kita. Nggak bisa. Ya. Atau kita berupaya untuk membantu banyak orang ya, melakukan kebaikan kepada siapapun tanpa lihat status ya, tanpa lihat apakah orang ini menyenangkan atau tidak. Wah, pokoknya baik banget, membantu sana sini ya, pokoknya ringan tangan sekali. Apakah bisa menyelamatkan kita dari dosa? Nggak bisa juga ya. Atau ada orang yang berpikir, oke lah aku akan membaca Alkitab ya. Aku akan pelajari Alkitab, aku akan mengerti Alkitab, aku akan berusaha benar-benar
menghafal Alkitab. Ya, karena aku tahu di Alkitab itu ada cerita tentang Tuhan. Tapi apakah hanya dengan membaca Alkitab kita bisa diselamatkan? Atau kita bisa membereskan masalah dosa? Nggak bisa. Coba kamu lihat ya, apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka tahu Alkitab, tapi apa nyatanya? Mereka justru malah menyalibkan Tuhan Yesus. Lalu apa lagi? Misalkan ada orang yang berpikir, ya, dia itu berdoa pagi, siang, malam, pokoknya rajin banget berdoa. Apakah itu bisa membereskan masalah dosa dalam hidupnya? Enggak juga. Atau ada yang berpikir, oh oke, aku ke gereja, ya, lalu kemudian aku rajin melayani di gereja, aku menyanyi, aku ambil pelayanan, aku ikut apapun pokoknya pelayanan di gereja. Karena aku pikir inilah caranya untuk aku membereskan masalah dosa. Bisa nggak? Nggak bisa juga ya. Aduh, nggak bisa. Pokoknya dosa itu tuh bukan masalah yang bisa dibereskan oleh diri kita sendiri. Harus Tuhan yang membereskan masalah dosa. Ya adik-adik. Kan Tony ingat cerita orang Majus. Ya, yang dikatakan berasal dari timur. Memang kita nggak tahu ya tempatnya itu di mana. Ada orang yang mengatakan ya kurang lebih sekitar 2 tahun perjalanan lah. Ya, lokasinya orang Majus itu dari tempat kelahiran Yesus di Israel, ya, di Bethlehem. Wah, di mana tuh ya? Wah, pokoknya nggak tahu. Pokoknya jauh banget. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya mereka itu bukan umat Tuhan. Mereka orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka hanya tahu tentang masalah bintang. Lalu kemudian mereka mengamati langit. Dan pada saat mereka mengamati, mereka melihat, wah ada sebuah tanda yang begitu besar ya. Yang menunjukkan ini tentang kelahiran seorang raja yang besar. Dan itu membuat mereka bersuka cita. Bukan hanya bersuka cita, tetapi mereka mau jauh-jauh melakukan perjalanan. Yang berat, yang tidak mudah. Kalau sekarang kan gampang, kita bisa naik pesawat, dalam waktu beberapa jam kita sudah sampai di lokasi yang sangat jauh. Tapi dulu mereka harus melakukan perjalanan yang cukup menyulitkan, yang penuh bahaya. Dan itu kurang lebih dilakukan selama 2 tahun. Dan mereka hanya berfokus kepada tanda bintang itu. Ya. Dan apa yang mereka alami pada saat mereka berjumpa dengan Tuhan. Dikatakan bahwa mereka itu bersuka cita. Ya, mereka itu lalu kemudian mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur sebagai tanda bahwa inilah raja. Raja yang besar yang telah lahir ke dalam dunia. Dan mereka tahu bahwa raja ini adalah Mesias. Ya, persembahan mereka itu adalah tanda mereka tunduk. Dan kedatangan orang Majus itu adalah bukti bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang Israel, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Artinya, Tuhan mau menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Dia. Ya, tapi kita tahu keselamatan Tuhan memang untuk semua orang. Tetapi ada orang-orang yang sudah tahu tentang Tuhan Yesus, tapi mereka tetap tidak mau percaya. Wah, betapa menyedihkannya, ya. Nah, kita tahu adik-adik, kedatangan Tuhan bukan hanya sekedar Dia lahir. Tapi kita tahu ujung dari ceritanya adalah Dia mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa kita. Kedatangan Tuhan tidak akan pernah berguna kalau Dia tidak mati di atas kayu salib. Kalau Dia tidak bangkit dari antara orang mati. Ya, di atas salib itu Dia menanggung dosa kita yang tidak bisa kita bereskan itu. Ya, Tuhan sendiri yang menyelesaikan masalah dosa untuk kita. Dan Dia yang membuat kita yang percaya kepadanya. Dosanya diampuni. Dosanya disucikan. Dan dosanya tidak lagi diingat. Dikatakan bahwa, wah dosanya tuh dibuang. Dilempar. Ya, itu adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan Tuhan sudah menghapus dosa kita.
Lalu apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu bahwa kita harus percaya dan kepada yang percaya dosanya dihapuskan? Nah, barulah kita melakukan hidup yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Hidup yang mengasihi satu dengan yang lain. Hidup yang berbuah, menunjukkan buah roh dalam hidup kita. Kenapa? Karena itu sebagai tanda iman kita kepada Tuhan. Ya, dan kita yang sudah percaya, kita dikumpulkan di dalam kasih Tuhan. Kita harus hidup saling mengasihi, bukan hanya kepada orang-orang percaya saja, tapi juga kepada semua orang di sekitar kita. Sehingga mereka tahu bahwa ada Kristus di dalam hidup kita yang menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, sekarang ketika engkau sudah tahu cerita tentang Tuhan Yesus, maukah engkau belajar percaya kepada Dia? Maukah engkau sungguh-sungguh hidup mengasihi Dia di dalam hidupmu hari demi hari? Banyak orang yang mengaku, oh aku percaya sama Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tapi hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang percaya. Kita harus bertanggung jawab dengan hidup kita. Dan kita harus menunjukkan hidup kita yang baik, yang mengenal Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita mengasihi sesama, apalagi musuh kita. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita yang dulu adalah musuhnya. Dan Dia mau supaya kita bertobat dan percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, biar firman ini boleh menjadi berkat buat kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mau datang ke dalam dunia, mencari kami orang-orang berdosa, yang dimana seringkali kami tidak mau mengakui dosa kami. Atau bahkan kami lebih memilih untuk meninggalkan Tuhan, lari jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan justru tetap berlari mencari kami. Dan akhirnya kami menyadari bahwa kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kami. Dan kami mau percaya kepada Tuhan. Karena kami tidak bisa membereskan masalah dosa kami sendiri. Tapi kami perlu pertolongan Tuhan. Berkatilah setiap kami. Dan tolonglah setiap anak-anak-Mu. Supaya mereka belajar mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan hidup sungguh-sungguh sebagai umat Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, sehingga hidup mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long ran our world in sin and never finding, till He appeared and the soul confessed His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for younger a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel's voice.
Natal di hatiku. Waktu yang kutunggu telah tiba. Sayup-sayup ku dengar kidung Natal. Hatiku merindu. Pikiranku terkenang akan waktu yang telah berlalu. Ini jauh dari angan-anganku. Ya, sekarang tak biasa. Karena Natal kali ini menjadi sejarah dalam hidupku. Aku tidak mengerti akan semua ini. Jangan sedih kawanku, Tuhan datang sebagai juru selamat kita. Tuhan hadir dalam keluarga kita, bahkan hadir untuk semua orang. Meskipun dunia menghadapi sesuatu yang gelap, tetapi mari tetaplah percaya. Terang itu sudah datang. Allah memberi yang terbaik untuk itu. Ajar kami untuk terus bersyukur, percaya, dan setia kepadamu. Kerinduan itu sudah lama kau beri, walaupun berbeda, namun tetap terpatri menyimpan makna di hatiku. Selamat Natal, sahabat dan saudaraku. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Baik anak-anak dan Bapak Ibu sekalian,
Mari kita mengakhiri rangkaian ibadah dan perayaan Natal kita pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam rangka merayakan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah datang ke dalam dunia ini. Sekalipun Tuhan, dalam keterbatasan kami oleh karena pandemi ini Tuhan, tetapi ini tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi makna Natal yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan bersama-sama, yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kami yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap kami manusia yang berdosa dan memberikan hidup yang kekal bagi setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui momen Natal pada saat ini kami semakin diteguhkan, kami semakin dikuatkan di dalam iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah sukacita Natal itu senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucapkan kepada kita semua selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun yang baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tidak terasa ya anak-anak, kita sudah mau menyelesaikan ibadah Natal kita. Mari bisa kami ajak anak-anak, kita mau ucapkan selamat hari Natal kepada Pupu, Kungku, Mama, Papa, Koko, Cici, dan kepada semua